Hari ini kita akan belajar membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi yang sudah pernah kita buat, yaitu tentang bengkel ekspres ya, bengkel selamat ekspres. Ini persamaan dasar akuntansinya, kemudian sudah ada keterangan. Nah, laporan keuangan yang akan kita buat yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Semuanya kita bisa buat laporannya dari hanya persamaan dasar akuntansi ini. Mari kita mencoba membuat yang pertama untuk laporan perubahan modal. Nah, perhatikan kolom yang ini. Setiap laporan keuangan harus didahului dengan identitas dari perusahaan dan usaha, kemudian masa periode akuntansinya. Nah, seperti ini ya. Laporan laba rugi memuat hasil dari kinerja usaha selama periode tertentu. Mengukurnya lewat apakah perusahaan mengalami laba atau mengalami kerugian dalam proses transaksi usahanya atau proses usahanya. Untuk mengetahui apakah laba atau rugi, caranya dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang ada, kemudian dikurangi dengan seluruh biaya. Ingat, kata kuncinya cuma dua, pendapatan dikurangi biaya. Maka mari kita lihat pendapatan yang pertama. Pendapatan dari persamaan dasar akuntansi kita ada 3. Nah, yang ini yang pertama yang 8.400.000. Kemudian saya tambahkan dengan pendapatan berikutnya ada 400.000. Kemudian pendapatan berikutnya ada 9.600.000. Itu yang terakhir. Ada tanggal 30 Desember. Nah, kita balik ke atas. Ini adalah penjumlahan dari pendapatan. Nah, ini ya. Ini adalah total dari pendapatan, seluruh pendapatan. Kemudian sama halnya dengan biaya. Kita akan mengkalkulasi seluruh biaya. Mulai dari biaya sewa, biaya iklan, lalu biaya gaji. Semuanya dilihat dari kolom keterangan pada persamaan dasar akuntansi. Kalau kita jumlahkan totalnya ada 3.650.000. Nah, ini kita jumlahkan. Kemudian baru terakhir kita mengetahui pendapatan dikurangi biaya, totalnya dari 18.460.000 dikurangi 3.650.000 memperoleh keuntungan atau laba sebesar 14.810.000. Ini untuk laporan laba rugi. Kemudian dari laporan laba rugi ini setelah diketahui adanya laba, kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memuat tentang aktivitas perusahaan, ya, berkaitan dengan adakah perubahan terhadap modal setelah kegiatan usaha. Nah, dari kegiatan usaha diketahui ada laba sebesar 14.810.000. Kira-kira itu mempengaruhi modal tidak? Nah, untuk mengetahuinya, untuk laporan perubahan modal, cara mengetahuinya modal awal kita akan tambahkan dengan laba, atau kalau ternyata perusahaan mengalami rugi, maka di bawah modal awal ini dikurangi dengan rugi, lalu prive itu selalu mengurangi modal, maka nilainya pasti mengurangi. Terakhir, kelihatan ada penambahan modalkah atau pengurangan modal. Ini modal akhirnya. Kita ambil contoh dari yang atas ya. Jadi modal awalnya diketahui dari mana? Dari awal modal. Nah, ini dia. Ini adalah modal awalnya sebesar 150 juta. Ada enggak ke bawah ini penambahan modal? Tidak ada, maka tidak perlu ada penambahan modal berikutnya. Nah, kemudian
Karena perusahaan mengalami laba, maka kita tulis modal menambah sebesar 14.110.000. Lalu ada prepay. Prepay nilainya mengurangi. Lihat di kolom persamaan akuntansinya. Ada prepay sebesar 1.500.000. Maka prepay akan menjadi pengurang. Adalah laba dikurangi prepay, totalnya 13.310.000. Lalu setelah kita mengetahui penambahan modalnya sebesar 13.310.000, kita akan menghitung modal akhirnya. Modal akhir yang terjadi adalah 150 juta ditambah 13.310.000. Sebesar modal akhirnya 163.310.000. Ini adalah laporan perubahan modal. Jadi antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal itu saling berkaitan. Mengapa? Karena pada laporan perubahan modal kita harus mengetahui dulu apakah perusahaan mengalami keuntungan atau laba atau rugi, sehingga modal akhirnya bisa diketahui. Kita lanjut berikutnya ke laporan neraca. Neraca berisi tentang semua akun usaha entitas, harta, utang, dan modal. Nah, mari kita uraikan. Yang saya buat ini adalah model samping, bukan. Nah, kalau dari persamaan dasar akuntansi kita, hartanya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan bersama saldonya. Lihat di mana ini saldo ini? Kita lihat pada kolom persamaan akuntansi. Nah, harta bengkel selamat terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Saldonya kita ambil pada saldo akhir. Ini adalah saldo akhir kas, saldo akhir piutang, saldo akhir perlengkapan, saldo akhir peralatan, dan saldo akhir kendaraan. Semuanya kita jumlahkan. Sehingga kita catat di neraca demikian. Nah, seluruh harta ini jumlahkan sehingga totalnya ketemu 178.510.000. Lalu sebelah kanan kita ketikkan utang. Saldo akhir utang ada 15.200.000. Dari mana? Balik. Kita lihat lagi ke persamaan akuntansinya. Saldo akhir utang sebesar 15.200.000. Demikian juga dengan saldo modal 163.310.000. Nah, ini dia. Utang plus modal jumlahnya sama 178.510.000. Inilah yang disebut dengan neraca imbang antara harta dengan jumlah utang plus modal, memenuhi persamaan akuntansi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya.